mengenai tahu mie mentai. Jadi makanan kita pilih terinspirasi dari makanan khas daerah Jawa Timur yaitu klepon, yang kami modif menjadi tahu mie mentai yang berbahan dasar tahu yang dibaluri kemasan mie instan dan dilumuri saus mie mentai. Saus mentai. Kami memodifikasi makanan manis dan ringan menjadi makanan asin yang mengenyangkan. Next, teman saya bernama Syahla akan menjelaskan mengenai cara pembuatan tahu mie mentai. Proses pembuatan tahu mie mentai, alat dan bahan yang disediakan adalah baskom, piring, mangkok, pisau, sendok atau garpu, talenan, wajan, sodet, saringan, portable torch, mie instan, tahu putih, bawang putih, daun bawang, telur, minyak, mayones, dan saus. Langkah pembuatannya, yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua hancurkan mie instan hingga remuk lalu simpan ke dalam piring. Selanjutnya kocok telur sebagai perekat mie instan. Yang keempat, lalu siapkan tahu ke dalam baskom dan hancurkan tahu hingga merata. Menggunakan sendok atau tangan, pastikan tangan sudah bersih ya. Setelah itu, potong-potong daun bawang dan masukkan ke dalam tahu yang sudah dihancurkan. Masukkan bumbu mie instan ke dalam tahu, lalu aduk hingga merata. Setelah semua adonan sudah tercampur, bentuklah tahu bulat-bulat sesuai keinginan dan masukkan tahu ke dalam telur yang sudah dikocok. Setelah itu, balurkan tahu yang sudah diberi telur ke dalam mie instan yang sudah diremukkan. Lakukan langkah tersebut hingga adonan habis ya. Selanjutnya, siapkan wajan dan isilah minyak secukupnya. Lalu nyalakan kompor dengan api yang sedang. Masukkan tahu yang sudah siap untuk digoreng ke dalam minyak dan masaklah hingga kecoklatan. Lakukan hal tersebut hingga adonan habis ya. Setelah matang, tiriskan dan selanjutnya buatlah mentai untuk tahu. Cara membuat saus mentai yaitu dengan mencampurkan mayones dan saus. Setelah itu, aduk-aduk hingga merata. Lalu balurkan saus mentai yang tadi dibuat di atas tahu yang sudah matang. Lalu bakar dengan menggunakan portable torch. Tahu mie mentai pun siap disajikan. Hore! Next, selanjutnya akan menjelaskan analisis SWOT. Analisis SWOT dari tahu mie mentai, yang pertama, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari tahu mie mentai adalah tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, opportunity atau kesempatan. Kesempatan kalau ngejual tahu mie mentai, yang pertama adalah minat produk cukup besar karena kebanyakan orang lebih banyak menyukai makanan yang cepat saji dan menarik. Kedua, dengan memproduksi makanan yang dimodifikasi, membuat pelanggan tidak bosan dan tertarik. Yang ketiga, modalnya sedikit tetapi keuntungan yang didapat banyak. Yang keempat, bahan-bahannya mudah ditemukan. Yang kelima, makanan kekinian dapat menarik perhatian. Yang keenam, mudah disantap dan mengenyangkan. Yang ketiga, strengths atau kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah titik menjual produksi untuk semua kalangan masyarakat. Mau dia muda, tua, anak-anak, dia bisa makan tahu mie mentai ini. Yang kedua, bahan produk yang terjamin dan higienis. Yang ketiga, memiliki cara-cara yang beragam dalam penyajiannya yang membuat menarik. Yang keempat, memiliki khas rasa tersendiri. Yang kelima, memiliki harga yang terjangkau. Yang keempat, threat atau ancaman. Yang pertama, banyak yang mengikuti usaha yang sama atau biasanya disebut plagiat. Yang kedua, selera konsumen yang bervariasi. Yang ketiga, pengetahuan masyarakat tentang tahu mie mentai ini masih kurang, sehingga mempersulit pemasaran. Next, selanjutnya menjelaskan tentang struktur biaya produksi. Kami menjual tahu seharga 8.000 porsi dengan isi 5 biji setiap box. Jadi 110 buah adonan berisi 5 biji setiap box jadi 22 box per harinya. Maka keuntungan yang didapat setiap harinya adalah 22 kali 8 sama dengan 176.000. Lalu dikurang dengan modal sama dengan 176, dikurang 117 sama dengan 59.000 masih kotor. Belum dikurang dengan biaya investasi seperti gas, kompor,
Tetapi karena kompor penyusutannya terjangkau lama, maka dikurang harga satu gas dengan seharga Rp23.000 per gas. Maka laba bersih tahu mie mentai adalah 59 dikurang 23 sama dengan Rp36.000 per hari. Jika per bulan maka 36 dikali 30 sama dengan Rp1.080.000 per bulan. Itu adalah struktur biaya produksi. Selanjutnya, kita akan memberitahu seperti apa desain yang kita buat, yaitu label yang kita buat seperti ini. Ting. Ayo ting ting, makan kepiting. Cakep. Thank you for watching. Dadah, jangan lupa like. Sayonara. Di sini saya di sini Kalisa Aska. Ya, men.